karena di setiap momen Ramadan kita panitia peringatan Gebiar Ramadan 1447 Hijriah selalu mengadakan Rajwa ataupun yang merupakan program talk show bagaimana cara untuk berjualan khususnya di bulan Ramadan, jualan cepat dan efektif. Untuk itu nanti bisa kita sama-sama saksikan narasumber kita yang sama-sama kita saksikan telah hadir. Tapi untuk itu sebelum kita menuju ke fase talk show, ada sebaiknya kita pemanasan dulu ya, Pak Rizal. Kita akan bagi-bagi hadiah dulu deh, biar nggak ngapuk. Ya, saya mau Pak Rizal lihat di absen. Baik Bapak, siapa yang datang paling pertama? Di sini ada yang merasa datang yang paling daftar pertama, ayo. Coba. Ibu-ibu. Siapa yang paling pertama, ayo. Kalau nggak kita serahkan Pak Rizal. Ditampilkan ya Pak? Oke. Ayo orang muda, siapa yang datang paling pertama? Daftar paling pertama. Pak Didi katanya Pak. Pak Didi Asmani. Siapa kalian? Iya. Didi Asmani. Selamat kepada Bapak Didi Asmani sebagai pendaftar peserta pertama yang menonton Bartok yang telah hadir sejak pukul 4:30 pagi. Ayo silakan maju. Langsung kasih Pak. Foto dulu foto. Ya, tahu dulu. Minta ditemenin. Ya. Siapa belum? Oke. Ya, sebelum. Lanjut. Ada berapa hadiah Pak? 3 kali ya? 2 lagi aja. Berarti peserta yang kedua. Peserta kedua yang daftar lewat barcode. Kalau tadi cocok. Yang paling peserta yang paling tua. Masya Allah. Peserta yang paling tua. Ayo, siapa yang paling tua bisa bertemu tangan. Bapak Menteri kali ya? Bapak Menteri, ya Bapak Menteri, silakan bertemu tangan. Maju ya? Gimana? Ya, silakan maju Bapak. Mas Erik, tolong ditemenin. Iya. Halo, potong dulu. Iya, prestasi ya buat pemenang kita yang kedua. Ya, silakan. Pertanyaan. Oke, untuk yang pemanasan ketiga atau latihan ketiga kita akan kasih pertanyaan. Silakan pertanyaannya akan ditampilkan di layar. Iya. Menjawab Pak Rizal? Pertanyaan dari Pak Rizal aja. Ambilkan layar. Saya belum punya pertanyaan. Yang bisa jawab langsung tunjuk tangan ya. Nanti panitia bisa lihat sampai pakai cepat sambil dipantau. Nah, siapa nama istri Pak Imran? Ini siapa? Ada ini. Silakan maju ke depan. Ya.
Munafik. Hah? Munafik. Munafik. Ya, jadi yayasan Sakinah. Jawabannya adalah Ibu Novi. Betul. Satu lagi. Foto dulu ya. Ayo foto dulu, foto. Yuk. Terima kasih. Yuk, 2, 3. Hit. Oke, terima kasih. Lanjut, jam. Oke, boleh. Ada pertanyaan dulu. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang telah menyempatkan diri hadir di acara atau program Usul Ajwa Ramadan Suara. Judulnya ini udah suara ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama, khususnya di bulan Ramadan ini banyak pelaku-pelaku usaha yang ini menambah wawasan atau memperluas jangkauan penjualannya melalui media sosial. Dalam hal ini adalah TikTok. Udah pada tahu TikTok semua? Ya, ayo siapa nih? Yang rajin scroll, ujung-ujungnya check out. Hijab mana sage? Ya, bapak-bapak ibu juga kita perlu tahu ya. Kenapa kita tampilkan acara coba? Karena di sini acara ini menampilkan sosok pelaku usaha yang telah sukses berjualan melalui media online, dalam hal ini TikTok. Ya, nanti narasumber kita nih, beliau sudah cukup melintang di dunia perdagangan, khususnya melalui media sosial. Kalau tahun-tahun sebelumnya, melalui event yang sama dengan Subar telah kita tampilkan istri beliau, Ibu Novia, yang kita kenal Ibu Satoa. Pada hari ini kita akan tampilkan suaminya yang nanti akan tampil di fase sonsor. Oke, selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Janah. Sambutan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua saya, Ibu Namih dan juga Ibu Amilah. Yang saya hormati para orang tua kami, Bapak Haji Mahmud Yunus sekaligus penasehat dari Masjid Jami Miftahul. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Kerja Ramadan 1447 Hijriah Bapak Abrijal Maulana beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati pembicara pada pagi hari ini, Bapak Imron Kakak Rosyadi. Kita main kakak sekarang. Karena terkenal di sini dipanggilnya kakak. Dia nggak mau dipanggil abang, nggak mau dipanggil bapak, pakai kakak aja. Biar lebih mudah lagi. Padahal mudah dia sama saya. Dan juga seluruh jemaah peserta Ajubar yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan serta mahabbah saya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala limpahan rahmat serta izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, menimba ilmu dalam rangka program Ajubar yang diselenggarakan oleh Panitia Kebiayaan Muharram. Mudah-mudahan duduknya kita saat diketawain sama Pak Abrijal, Kebiayaan Ramadan. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad
beliau itu Pak Imron Kakak Rosyadi itu pindah ke RT4 khususnya itu belum lama. Itu saat saya masih jadi RT, berarti sekitar tahun 2000-an, tahun 2020. Dan itu pertama kali tinggal di Budi Residen. Nah, itu waktu datang laporan ke rumah pakai celana segini nih, pendek banget. Saya bilang, ini siapa? Ternyata orang baru laporan. Dan setahu saya itu saat itu, kalau para bapak pengira atau ibu pada ingat, kita pernah ada COVID waktu itu ya. Kemudian COVID itu kita ada sembako itu dari pemerintah. Beliau salah satu yang ngantri, Pak Imron ini salah satu yang ngantri. Dia datang ke sini ngantri, berarti kan mohon maaf butuh gitu loh. Tapi sekarang bisa kita lihat sendiri, beliau sudah bisa berbagi, bahkan bantu masjid ini hampir tiap bulan. Nah, dari situlah kita tergerak, sosok seperti apa sih Pak Imron, sholat yang kita kopas di sini. Kok bisa sih dia dari orang yang merokok aja udah dimatiin diisep lagi, sekarang rokoknya udah paling mahal gitu. Dulu tuh rokoknya tuh rokok apa memang? Sampurna kretek itu dimatiin, kadang-kadang rokok diisep lagi, dibakar lagi, itu dulu. Tapi sekarang rokok dia paling mahal, resep. Berangkat dari situ Pak Ketua Kebiar Ramadan berinisiatif, mudah-mudahan inspirasi Pak Imron selama hidupnya ini bisa juga menginspirasi kita bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita alami selama hidup di sini. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita, terutama dalam mencari cuan, khususnya mungkin di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan selanjutnya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini, dan juga mudah-mudahan acara ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa berlama-lama lagi, seperti yang kami sampaikan di awal, Rajiwa Media Talk Show adalah media untuk saling berbagi, saling sharing bagaimana jualan cepat dan efektif melalui media sosial TikTok. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Kira Jumat Kebiar Ramadan 1447 Hijriah, Masjid Jami Miftahul Jannah, Kakak Imron Rosyadi disambutkan. Ayo Kakak Imron. Ayo, maju. Kakak Imron sehat ya? Iya, semangat terus. Masya Allah. Ini sosok yang mumpuni. Belum masuk dulu. Parah ini, belum diketahui masuk dulu. Oke, langsung bersama Bapak Imron yang akan mengawal talk show kita pada hari ini. Bapak ini udah pasti udah tahu siapa dia. Sosok yang sangat gancang sekali di setiap acara. Ya, kita sambut mediator kita Bapak Suprayitno, atau kita dikenal dengan Mas Yitno. Oke, selanjutnya langsung aja Pak ya, kita serahkan kepada mediator kita Bapak Suprayitno untuk mengawal acara. Monggo Pak Yitno. Ya, terima kasih untuk Bapak Suprayitno atas waktu yang diberikan kepada kami untuk acara talk show pada hari ini. Insya Allah berjalan lancar ya, mohon doanya ya Bu ya.
Oke, untuk mempersingkat waktu ya Pak ya. Ini kita ini aja nih kalau kata Pak DKM tuh bilangnya kita tuh santai, ngobrol santai, ngobar. Kalau biasa kita ngerokok begitu. Ini karena berhubung tamu agung kita datang nih, langsung saya datangin Pak, langsung dari seberang. Ini masih familinya Pak Didi Kempot. Ya, alhamdulillah beliau jejak karirnya kita pelajari sebelum saya nampil di sini. Masya Allah, hebat beliau Pak sebagai motivator kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Rajuban ini adalah sebagian program dari Gebiar Ramadan 1447 Hijriah yang muatannya itu Rajuban itu untuk apa? Untuk memotivasi kita untuk mencari tambahan cuan ya Bu. Ya kan, selama ini mungkin suaminya kerja, istrinya di rumah cuman bengong. Dengan Rajuban ini insya Allah bisa memotivasi kita semua. Dengan hadirnya beliau sebagai narasumber Bapak Imron Kakak Rosadi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Imron Kakak Rosadi. Sedikit mungkin MC sudah membuka bahwa beliau itu adalah sosok pekerja keras Pak. Pekerja keras, dia dari awal sampai dengan keberhasilan sekarang. Nah, mari kita kulik-kulik Pak, mari kita kulik-kulik, kita cari nih apa kuncinya nih bisa Bapak Imron ini bisa sesukses sekarang. Bagaimana? Setuju? Bapak Ibu ada yang setuju? Siap. TikTok, itulah tadi media sosial TikTok ini kalau kita manfaatkan dengan istilahnya tuh untuk baik, hasilnya seperti ini. Jangan yang begitu dah. Inilah contoh nyata dari sebuah kerja keras dari Bapak Imron Kakak Rosadi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan talkshow pagi hari ini untuk pembahasan yaitu dengan topik jualan ngebut di TikTok Shop. Kita gabungkan bersama Bapak Imron Kakak Rosadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman remaja telah hadir menyempatkan waktunya di acara Rajuban. Jadi sebenarnya yang berdiri di sini harusnya bukan saya, tapi salah satu atau salah dua dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Karena di tahun lalu sudah ada yang menerangkan tentang itu. Jadi harapannya sebenarnya salah satu atau salah dua dari teman-teman semua yang berdiri di sini. Jadi bercerita tentang apa yang belum pernah diceritakan, cara berjualan online sudah dijalankan. Jadi kita bisa berbagi ilmu apa yang sudah dijalankan. Cuma karena belum ada yang mau, ya sudah saya kalah. Jadi setelah istri saya, sekarang saya. Jadi harapannya tahun depan itu kalau masih ada murah cubar gitu kan, masih mau ada cubar kan? Berarti ketika kita menginginkan ada jalan coba di tahun depan, sebisa mungkin salah satu dari teman-teman semua, ibu-ibu atau bapak-bapak, melakukan apa yang akan kita jelaskan. Jadi kan nanti ada ini nih, ada ternyata begini nih Rajuban gitu kan. Pengalaman online jualan TikTok itu seperti ini. Jadi kita bisa berbagi masalahnya apa, bisa kita selesaikan bareng-bareng. Oke, teman-teman langsung aja ya. Rajuban bareng, kita kan bisa, hidup kita bisa meningkat itu ya lantaran TikTok. Dulu itu benar kata Pak DKM, terus pengalaman-pengalaman yang lalu, zamannya corona, memang kita ngantri itu pun nggak punya duit coy. Kita masih nge-grab, nggak punya duit, nggak ada yang nge-grab kan. Sementara
kehidupan harus tetap berlanjut. Nah, di sini ada beras sumbangan, mau nggak mau kita ngantri gitu kan. Ketemu lah pada kayak betul. Merokok juga kan, namanya kita perokok, satu rokok gimana caranya biar hemat, kita bagi 3 tuh. Jadi satu batang tuh seperempat dulu habis, simpan kan, habis makan sore kita sambung lagi gitu. Malamnya hidupin lagi. Jadi satu rokok buat 3 kali ngerokok tuh. Oke, apakah itu TikTok? TikTok adalah salah satu platform dari Cina. Dia itu khususnya itu untuk video-video pendek. Di situ sudah ada fitur-fitur musik sama filternya. Nah, kalau kita untuk jualan, kita tidak lewat TikTok yang biasanya, tapi kita lewat TikTok Shop. Teman-teman semua ada yang punya TikTok? Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang punya TikTok? Nah, kalau TikTok yang biasanya bapak-bapak ibu punya, itu hanya TikTok yang medsos saja, sifatnya berbagi info atau ya buat nyari info dan berbagi info. Cuman kalau untuk kita pengen berjualan, kita harus download, namanya TikTok Shop. Nah, jadi ketika ibu niatnya nanti mau jualan, itu harus download TikTok yang ini, TikTok satunya lagi. Nah, TikTok Shop itu setelah ibu bapak download TikTok Shop, nanti dari dia akan diarahkan, akan disambungkan ke TikTok yang pertama tadi. Nah, dari TikTok Shop ini nanti bisa buat jualan, karena di TikTok Shop ini bisa ngupload barang apa yang mau dijual beli. Misalnya mau jual apa aja yang bisa dijual di TikTok Shop ini. Ada yang baru? Nah, ketika kita mau mencoba jual beli online, hal-hal apakah yang perlu diperhatikan saat jual beli online di TikTok? Pertama, namanya kita mau jual beli, kita harus memperhatikan barang apa yang mau dijual. Karena semua barang itu bisa dijual. Cuman di sini ibu bapak perlu diperhatikan adalah ketika kita mau jual barang, itu pastikan barang yang kita mau jual itu berkualitas bagus. Kualitasnya dulu bagus. Terus untuk harganya juga murah. Jadi setelah barang yang bagus, harga murah, tinggal kita cari untuk yang live-nya nanti. Barang-barang apa yang bisa dijual? Karena kan di TikTok ini kadang-kadang kita nggak percaya ya, barang apa yang dijual itu aneh bin ajaib. Barang apa aja yang kadang-kadang kita nggak kepikiran akal di TikTok itu bisa dijual. Nah, sekarang coba bambu dijual. Gimana ceritanya bambu dijual? Cara bawanya itu udah bingung. Ojeknya bingung bawa bambunya. Atau yang lebih aneh bin ajaib lagi, beras. Beras itu bisa dijual satuan. Gak tahu ini dunianya udah nggak jelas. Beras itu isi 5, dijual 5.000. Tapi ya laku dan ada aja yang beli beras loh. Beras dijual satuan. Ya nggak ada beras. Terus ada lagi batu buat gosok kaki gitu. Dijual, padahal tinggal ngambil doang kan bisa dijual. Jadi sebenarnya barang apapun bisa dijual. Dan kita sebenarnya nggak perlu modal juga. Kalau kita nggak usah khawatir, oh kamu mau jualan di TikTok, kita harus modal gede. Nggak juga ibu. Misalnya tetangga kita atau sebelah rumah kita, misal ada Bu Yanti. Bu Yanti kan jualan snack. Kita kalau memang mau niat, kalau memang mau, semuanya ada jalan. Tinggal hubungi Bu Yanti. Bu, boleh nggak barangnya saya jual ini? Dari ibu berapa? Baru nanti diupload di TikTok yang shop itu. Misalnya snacknya ada kacang, ada banyak macamnya itu kan. Nah, itu kan bisa dijual tanpa modal. Atau bidan ini punya jualan ya. Bidan saya jualin deh susu, terus apa lagi bidan itu. Nah, itu kan bisa tuh. Jadi tanpa kita takut modalnya gede gitu. Nol kan berarti modalnya. Modal kita berarti kan cuma keberanian sama upload aja. Gak kita harus punya modal gede, enggak. Tinggal niat kita. Atau sebelah kita punya usaha apa,
tinggal kita ngomong, kita jualin. Berikutnya kalau barang yang mau dijual sudah ketemu, atau kalau mau kita kulik lagi, barang yang paling bagus itu sebenarnya barang-barang yang dipakai perempuan. Karena perempuan itu lebih royal daripada laki-laki. Nah, contohnya gini aja, ketika perempuan memakai sandal, dia sudah punya warna merah. Besok lihat warna hijau atau warna biru, pasti gila lagi. Coba bapak-bapak, sandal udah putus aja masih di tali rapia, atau bajunya sobek masih aja dia pakai. Kalau ini pun enggak. Makanya kalau misalnya jualan barang-barang perempuan, itu dia lebih royal, lebih apa ya bahasanya, gampang untuk duitnya keluar. Walaupun duitnya dari bapak-bapak juga, tapi yang jelas untuk royalnya jilbab misalnya, nyonya Anto udah punya jilbab ungu, besok lihat yang mana pasti beli. Bapak-bapak peci putih aja, peci hitam aja tuh Pak Haji, pecinya hitam aja, nggak ganti-ganti gitu. Makanya jualan barang-barang perempuan itu lebih cepat laku. Kemudian kalau misalnya kita barang yang dijualnya sudah ketemu, kita udah kepikiran, aku mau jualan TikTok, sudah punya TikTok biasanya, terus sudah download TikTok Shop, terus sudah kepikiran kira-kira mau jualan apa. Jangan kasih tahu sebelahnya, nanti dicontek. Pokoknya pikirin aja dulu, oh mau jualan baju, oh mau jualan sendal, mau jualan apapun. Yang penting kita tahu belanjanya di mana, kira-kira modelnya berapa. Kalau untuk itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting niat aja dulu. Sama rahasia itu, bidan ini cerita ke bidan, soalnya bina idenya kan. Yang kaya duluan bina. Oke, setelah barangnya ketemu, kita berarti ke post live-nya. Jadi kalau barang udah ketemu, berarti kan yang akan nge-live itu kitanya. Nah, kitanya itu berarti kan yang harus diperhatikan harus pinter ngomong. Misalnya kita harus bisa ngomong, kitanya harus menguasai produk yang kita jual. Ketika kita jual baju, kita harus menguasai itu bahan-bahan baju kita itu dari apa, ukurannya seperti apa. Jadi ketika kita nge-live, kita udah terangin. Ada yang nanya kan biasanya tuh, penonton kan nanya, itu ukuran saya berat badannya 70, tinggi badannya 160, kira-kira harus pakai apa? Nah, ketika kita tidak menguasai jualan kita kesannya nggak profesional, kesannya jadi yang jualan profesional nggak dibeli. Nah, sebenarnya untuk mengakali itu semua gampang. Jadi misalnya ini kamera yang kan kita, terus kita kan baca komen, kita belum tahu, kita pakai catatan aja, contekan kertas lembar, ditulisin berat badan 60, terus tinggi badan sekian, pakainya S misalnya, berat badan sekian sampai sekian M, berat badan sekian sampai sekian L. Jadi ketika ini handphone yang buat nge-live, di sampingnya itu kita udah nempel kertas. Jadi ketika ada pertanyaan, kita sebenarnya baca, cuma kesannya kayak nggak baca. Jadi penonton kan tahunya, ditanya apa bisa jawab, ditanya apa bisa jawab, padahal kita nyontek. Tapi kan si penonton tidak tahu. Itu salah satu cara ngakalinnya. Kemudian background. Nah ini yang paling penting Ibu. Ketika kita nge-live, itu kan kita akan melihat belakangnya tuh, gambar belakangnya. Nah mau jualan baju, berarti gambar belakangnya, backgroundnya harus yang menarik. Atau dipakai tatakan, atau di backgroundnya apa. Yang sekarang itu sebenarnya lebih mudah. Kita kalau bahasa sekarang ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita tinggal nyontek aja punya orang. Kita sering-sering nonton. Misalnya kita juga punya ide mau jualan baju atau sepatu. Tonton aja tuh orang-orang yang lagi ngeliat sepatu. Oh backgroundnya seperti itu. Kita contek tapi nggak full. Nyontek bagian backgroundnya aja hitam atau putih, atau dikasih tatakan ini. Ini kan layar, biasanya tatakan begitu tuh, kayak kacamata si Romlah juga begitu tuh. Nah kalau udah ini, tinggal dikasih lampu atau kasih apa buat pemanisnya. Atau kalau model backgroundnya itu susah, ya udah pakai kain aja lebih gampang. Misalnya kita
punya kamar nih, satu kamar atau satu ruangan kosong, sebelah kanan, kiri, belakang. Kira-kira bagian mana yang bisa kita modifikasi buat dijadikan background? Tiap malam itu atau tiap siang bisa kita modifikasi. Jadi nggak perlu ruangan yang gede atau apa. Intinya ada ruang kosong, tinggal dikasih tempelan aja layar. Misalnya kita udah punya satu kamar yang kosong, sebelah sini misalnya, tinggal dikasih layar aja, putih apa hitam, langsung buat dagang. Sebenarnya cuma kayak gitu aja untuk backgroundnya. Jadi barangnya sudah ada, hostnya sudah siap, backgroundnya udah ada. Paling cuma ngakalinnya itu aja. Kemudian kalau backgroundnya sudah ada, biasanya kalau ketika kita sudah live, sudah ini, pencahayaan juga penting. Berikutnya lighting. Misalnya backgroundnya tadi udah bagus, kita udah siap jualan, tapi pas di kamera kok gelap, berarti lampunya harus diterangin. Atau kalau nggak ada lampu yang buat terangin, kita pakai lampu sorot. Di samping juga filter. Sekarang kan mainannya filter. Filternya harus diterangin. Berikutnya waktu-waktu ideal. Berarti sekarang kita menuju ke waktu ideal. Kita harus tahu waktu-waktu ideal buat nge-live. Jadi nggak nge-live itu asal nge-live. Hari ini nge-live jam 7, besok jam 8, jam 9 itu nggak bisa. Kita harus punya waktu-waktu yang memang di jam-jam itu aja. Waktu-waktu ideal yang terbaik itu untuk pagi biasanya itu jam 7 ke jam 9. Jam 7 ke jam 9 2 jam tuh. Nanti siangnya di jam 12 ke jam 2. Malamnya di jam setengah 8 sampai jam 10. Kenapa di jam itu? 7 sampai 9 itu waktunya ibu-ibu mama yang pada berangkat di kereta sambil nonton. Atau yang di rumah sudah nganter anaknya atau sambil nunggu anaknya sekolah TK, sekolah SD pasti pegangnya handphone. Jadi ketika kita ngeliat di jam-jam itu harapannya banyak yang nonton. Nah malamnya waktu-waktunya orang manggil setengah 8 sampai jam 10. Itu kan waktunya kerjaan udah selesai, anak udah tidur, mau ngapain lagi? Pasti kan scroll. Jadi kita udah scroll handphone, udah pasti harapannya ketika ada yang nonton, lihat barang kita tadi neranginnya bagus, backgroundnya bagus, pencahayaannya bagus, beli. Karena harganya murah. Itu jadi di lightingnya juga penting. Mungkin itu aja dulu. Siapa tahu mau dilanjut quiz dulu lagi. Oke, dari Bapak Ibu, adik-adik remaja, ada pertanyaan seputar TikTok? Iya, silakan. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak mau tanya, ini kan aku affiliate ya TikToknya. Yes. Itu harus download TikTok Shop juga atau enggak? Terus kan ini aku udah bisa keranjang kuning, tapi di Shopee itu nggak muncul. Kira-kira bapak bisa cek akun saya nggak? Terima kasih. Kalau ngecek biasanya itu kita langsung hubungi ke pusat. Karena kan ada ini. Pertama masalah yang affiliate itu, Bapak Ibu tahu affiliate? Affiliate itu kita kerjasama, kita jualan cuman minjem nama webnya aja. Misalnya ada Rinso, ada apa, jadi kita cuman jualin barang dia, kita cuma dapat keuntungan. Jadi di situ udah tertera keuntungannya, ada yang 1.000, 2.000, 500 perak. Jadi kita tetap pakai keranjang kuning, tetap kita harus pakai TikTok Shopnya. Cuman yang sekarang ada juga nggak pakai, cuman yang sebelumnya kita pakai. Jadi memang kita ngupload barangnya dia, nanti kita tinggal disambungin ke dia. Jadi ketika misalnya TikTok affiliate itu Bu Yanti jualan, contoh gampangnya, Bu Yanti jualan, saya nggak punya barang, nggak perlu saya tanya ke Bu Yanti, judulnya saya panjang. Bu Yanti sudah ngiklanin yang jualin barang saya
dapat 1.000 perak per aku. Jadi ketika mbaknya jualin barang Wiyanti 1, dia dapat 1.000. Besok ada yang beli lewat mbaknya, gitu. Paling gitu mbak. Kalau untuk biasanya kita juga sering kena ya, kena band, kena apa, karena nyebut merek itu nggak boleh. Makanya kayak Adidas itu Adidom, terus kayak merek-merek itu kita plesetin biasanya. Itu tujuannya, kalau dulu kita nyebut merek, nyebut aja nggak kena. Sekarang itu canggih. Jadi biasanya langsung kena band. Apalagi yang rokok, yang ini langsung kena. Kita kadang nyebut merek aja langsung kena. Jadi kalau yang affiliate itu biasanya tetap pajak kuning. Cuman untuk ada apa-apa pengaduan kayak banner itu kan biasanya kalau band ada yang 3 hari nggak bisa nge-live, ada yang seminggu, tinggal kita ngajuin itunya tuh, diajuin apa namanya, keberatan. Kenapa kok punya kita ini? Biasanya kalau yang masih pelanggarannya nggak gede bisa langsung dibuka. Itu aja sih. Iya. Oh, siapa namanya tadi? Mbak siapa? Dapat souvenir nih dari Asyara. Ya, alhamdulillah. Ibu tuh, oh, silakan sama kakak. Ayo sama kakak baik kakak. Ayo. Kakak. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih buat Ibu. Sambil santai lagi nih kita tanya-tanya sama moderator kita ya, sama mentor kita nih. Kita masuk ke kuis dulu kayaknya nih, sambil santai. Ibu-ibunya mungkin masih banyak pertanyaan seputar materi ini. Ayo dengerin kuis langsung dari Bapak Ananto. Ya, terima kasih. Jadi masya Allah, memang sebenarnya kalau mau buka tentang sound itu sebenarnya gampang Pak Ebon ya. Cuma bagaimana kita bagaimana mengemas, membuat tokoh kita di media itu tampak menarik sehingga banyak peminat yang ingin cekot seperti itu ya. Masya Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Waktunya kuis Bacura. Monggo Bapak. Ya, pertanyaan pertama, jam berapa saja waktu ideal untuk live? Ya, ibu itu siapa? Ibu yang itu apa yang mana? Yang ini? Ya, saya kita. Ya, oke, silakan. Maju apa gimana Pak? Oh, silakan. Ini, ada si siapa namanya? Ya, silakan. Iya, siapa namanya? Nela. Nela dari Yayasan Sakina. Pertanyaannya jam berapa saja waktu ideal untuk live? Kalau pagi dari jam 7 sampai jam 9, siang jam 12 sampai jam 2, malam jam 8 sampai jam 10. TikToker nih. Nah, mantap nih. Ya, bagus. Dari Sakina siapa? Dengan siapa? Ya, dokumentasinya silakan. Iya. Oke, silakan kembali tempat. Ya, siap. Pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan selanjutnya, siap-siap. Dipencet tombolnya tangan paling tinggi. Ya, tangan paling tinggi silakan buat ibu bapaknya, remaja putri. Ayo. Waktunya kuis lagi. Kita tunggu pertanyaan berikutnya. Salam pertanyaan. Ibu dulu. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Berapa followers supaya bisa TikTok live? Ya, ibu yang maju. Ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Sugiati. Silakan ibu. Silakan ibu. Silakan. Ibu Sugiati. Silakan ibu sini bu. Yanti binti Suman. Nah, tapi itu tidak. Itu kan ibu sini. Ibu Sugiati. Silakan. Ya, pertanyaannya tadi apa? Berapa followers, kuota followers yang
Satu lagi ibu-ibu, adik remajanya, ayo bapak-bapaknya yang sebelah kiri, siapin tombolnya. Ayo tangannya, ayo siapin. Nah, pertanyaan ketiga, siapa tuh? Udah tahu. Ya, pertanyaan selanjutnya diulang lagi. Apa tips supaya ketika jualan tidak lupa katalognya? Ya, itu siapa itu? Ibu luar sana, ayo Pak. Ya, ini permainan nih. Dia selalu bisa, ya, memang bisa. Ya, ibu luar sana, apa tips supaya ketika jualan kita nggak lupa nih sama produknya? Di depannya ditaruhin kertas. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nyonya Suprayitno. Yang belum sampaikan tadi ya. Harus sedia catatan supaya nggak lupa. Foto. Oke, sesi kuis pertama telah selesai. Cuma ini ada pertanyaan, Pak Iwan. Ada pertanyaan katanya dari standarisasi. Kalau implementasi tadi itu rumah siapa ya, Pak Iwan? Oh, rumah Sarwah, namanya banyak. Namanya itu Sarwah banyak karena memang tokonya banyak. Oh gitu, Sarwah dari masyarakat tapi jangan. Gimana ibu-ibu? Masih semangat ya bapak-bapaknya? Ada semuanya? Ah, ini ada pertanyaan nih. Gimana? Ada bapak-bapak? Ada yang mau nanya? Ibu silakan, bapak yang Ya, bertanya. silakan. Silakan siapa ya? Bu Siva, silakan. Lanjut gimana Pak? Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Imron, saya mau nanya, kan TikTok makin kesini makin banyak peraturan. Ya. Nah, apa boleh sekarang tuh brutal konten? Apa sekarang apa boleh brutal konten? Brutal konten. Iya. Brutal konten, maksudnya brutal apa itu? Boleh saya Kan kalau dulu kan masih bisa, nah, sekarang kira-kira apa masih diperbolehkan apa apa enggak? mereka, apa kena benar, apa gimana? Silakan Pak Iwan. Iya, sebenarnya kalau yang konten-konten sekarang itu kadang kita sendiri pun bingung ya. Yang harusnya contohnya gini, video-video kita yang kita persiapkan kita bikin sebaik mungkin dari kualitas video, dari ada cerita kontennya. Ternyata nggak FYP, biasa-biasa aja. Sementara kadang video asal kita ngambil pinggir jalan atau asal video kita yang nggak disengaja, yang nggak modal, yang asal-asalan, kadang-kadang penontonnya banyak, justru FYP. Cuman yang tetap ketika kita mau kita brutal atau ininya, tetap kita pakai panduan aja, kita ikutin yang sudah ada aja. Cuman kalau untuk algoritma dan lain-lain nggak bisa ditebak sekarang ini. Yang kelihatannya kita persiapkan buat FYP kayak FYP, atau biasa aja ternyata bisa nyambung. Sama konten-konten sekarang yang kita nggak bisa pungkiri ya. Kadang-kadang yang terkenal yang gampang ini ya memang yang iya begitu gitu kan. Makanya kadang kita pinter-pinter kita sebenarnya sama kayak ketika kayak tadi tuh kayak jam-jam live yang ini. Makanya ketika kita mulai jualan atau kita konten biasa, sebisa mungkin jamnya itu jangan berubah. Kayak tadi ketika jam live-nya jawabannya benar tuh. Yang paginya jam 7 ke jam 9, yang 12 ke jam 2, yang malam 19 sampai jam 22 gitu. Itu jamnya seperti itu. Kenapa? Karena algoritma si TikTok itu ngebaca itu. Pertama algoritma, keduanya selain algoritma ngebaca, sama kayak misalnya contoh gampangnya gini. Kita sudah terbiasa langganan bakso. Bakso yang di depan itu mangkal dari jam 8 sampai jam 9. Kita tidak tahu, oh
kita kalau apa-apa bahasa itu aja, sama kayak kita live. Jadi si followers kita tuh tahu jam live kita tanpa kita iniin, karena sudah terbiasa jam live-nya itu di jam-jam tersebut. Cuman kalau saran pembukanya sih tetap ikutin panduannya. Cuman kalau mau nyoba sesekali sih nggak apa-apa. Coba. Cuma kalau bisa sih orang kayak setelah live setelah apa biasanya dia tetap akan bikin video, karena itu nunjukin bahwa orang itu masih konsisten, masih selalu ngupload. Tetap kalau bisa masih kalian. Oh video nggak apa-apa. Justru kalau bisa, misalnya sudah dibikin jadwal. Misalnya kalau kita misalnya sehari bikin satu, terus malas diakalin aja. Sehari itu bikin 5, tapi nguploadnya besok satu. Jadi nggak perlu kita bikin begitu. Sama ini musiknya itu kalau bisa cari yang lagi viral. Oh, udah nggak bisa. Aku kan jam ini nggak muncul. Tapi pakai TikTok Shop. Pakai TikTok Shop. Apa TikTok biasa aja? Aku TikTok biasa tapi udah ada keranjang kuningnya. Oh, itu acara itu bisa dimatiin atau ada pelanggarannya kadang-kadang kita diinfo. Terus kadang-kadang kita nggak diinfo kita itu ada pelanggaran apa. Kalau bisa sih tetap kamu download TikTok Shop-nya. Itu TikTok Shop itu khusus untuk seller apa affiliate? Seller affiliate sama aja sih itu sebenarnya. Berarti yang affiliate harus download juga ya? Affiliate download aja. Kalau kan affiliate itu jadi satu bisa. Yang penting makin banyak pajangan dagangannya, makin harapannya kan makin banyak yang lihat. Makasih Kak. Sama. Ya, terima kasih Bu Siva. Silakan Bu untuk Saudara aku tahu online itu nggak perlu main proses. Kita Bu Siva. Itu, terakhir mau nanya kan? ada Terakhir mau nanya. Terakhir mau nanya, terakhir. Ya silakan semua kalau pada coba. Tuh. Mantap. Apa itu? Terakhir mau nanya. Mana dong? Ya, selanjutnya tadi dari mana pusat antri ya? Ya, pusat antri. Ya, pusat antri ada yang ditanyakan pusat antri. Silakan. Cek. Izin kakak Imran, lebih ke bukan pertanyaan sih Pak, lebih misal kita orang baru di penjual baru di TikTok Shop, semacam mungkin handmade ya, kerajinan tangan. Nah ini buat kita yang mau jualan, pertama apa yang harus kita perhatikan, terus yang kedua itu cara bisa dapat gratis ongkir itu kan kita belum tahu tuh. Biasanya orang bakalan lebih tertarik sama barang kita kalau ada gratis ongkirnya. Kalau nggak ada gratis ongkirnya karena malas gitu kan. Terus yang ketiga itu tips memilih kurir pengiriman yang paling bagus tuh. Sama terakhir itu cara kita pengemasan. Kalau misalkan handmade-nya itu misalkan contoh kerajinan dari bunga ya Kak, bunga yang memang dirangkai dari bahan kawat bulu, itu kan mungkin riskan akan kalau misalkan pengemasannya kurang bagus bisa pengek, bisa hancur dan sebagainya. Mungkin mohon tips seperti itu. Ya, makasih Mas Andri. Jadi untuk barang supaya orang baru jualan, biasanya kan kita semangatnya lebih gede ya. Jadi sebisa mungkin bikin videonya atau kita pajang fotonya itu agak-agak dipoles sedikit lah. Misalnya kayak pajangan bunga atau apapun yang bahannya seperti itu, backgroundnya sama si barang dagangan itu biar tabrakan. Jangan sama, misalnya dagangan Mas Andri warnanya putih, backgroundnya putih kan jadi nggak masuk.
jadi kan harus atraktif, warnanya lebih cerah, sama model fotonya itu dibikin gimana ceritanya supaya estetik. Jadi harus biar matching itu gambar fotonya sama nanti dikasih musiknya itu lebih nyambung. Intinya betul-betul di situ. Terus kalau masalah untuk apa tadi ongkir itu biasanya yang toko-toko baru tidak dapat. Ongkir itu kebijaksanaan dari si TikTok. Jadi TikTok sini sudah punya, misalnya dia sudah punya target satu toko itu dalam sebulan penghasilan sekian ribu atau sekian juta, baru akan dikasih bonus ongkir sama kayak diskon. Kenapa ada toko-toko misalnya Pak Rizal punya sama-sama jualan sepatu, Pak Rizal jual sepatu, terus Bu Nani jual sepatu. Tapi ketika saya dibeli di Pak Rizal harganya tetap 100.000. Tapi ketika saya beli di Bidan harganya bisa 70 atau 80.000. Kenapa? Karena itu kebijakan dari TikTok. Yang bisa mereka berdua terapkan adalah diskon-diskon yang memang dia ngasih. Jadi di sini ngasih 10%, di sini 10%. Tapi TikTok ini ngasih lagi, jadi diskonnya bisa double. Dari si penjual yang memang ngasih, dari TikTok memang dapat. Kalau yang kayak Pak Mas Andri ini nggak bisa dia untuk bonus ongkir itu nggak bisa. Itu memang dari si TikTok. Misalnya suatu saat ketika Ustadz Andri ini sudah mencapai target yang sudah ditargetkan sama si TikTok, misalnya anggaplah gini, dalam sebulan pendapatan Pak Andri 1 juta, bulan ini langsung tercapai, bulan besok biasanya dia akan muncul ongkos kirimnya, dari sana gratis ongkir. Nah kalau untuk jasa pengirimannya setahu saya kalau di TikTok itu cuma satu, dia kerjasama cuma sama JNT, nggak sama yang lain. Jadi memang dia sudah kerjasamanya cuma sama JNT. Jadi kita nggak bisa kayak Shopee itu kan ketika kita belanja kita bisa milih mau dikirimnya lewat Ninja, lewat Lion atau lewat JNT. Tapi kalau si TikTok itu kita nggak bisa milih. Memang ketika kita belanja ya yang kirim JNT aja, karena dia sudah kerjasamanya JNT sama si TikTok. Itu Pak Andri. Ya, bagaimana Ustaz? Jelas ya? Oke, ya. Silakan Ustaz. Wih, sebentar ya. Ya. Jadi harus nyampe target dulu, baru bisa kita dapat fasilitas gratis ongkir. Betul. Kalau kayak gitu agak susah ya, kalau kita yang baru ini pasti kan orang nyarinya yang gratis ongkir dulu kan. Tuh, bisa diakalin sebenarnya. Ini kalau kita nggak bisa nggak saya kasih tahu. Ya, paling suruh teman beli dulu gitu ya. Kalau misalnya kayak Ustadz Andri kan otomatis sudah punya TikTok, terus punya TikTok Shop, terus dia kan pengennya kan ketika ada pembeli harganya murah sama gratis ongkir. Kalau harganya murah bisa dia turunkan dengan caranya mini diskon atau ditulis harga aslinya 10.000, diskonnya misalnya 20%, berarti kan misalnya jadi 8.000. Tapi dia biar kelihatan murah, dia harus naikin harga dulu tuh. Harganya dia gedein jadi 20.000, coret jadi 8.000. Karena jadi dia mainkan di harganya udah dinaikin lagi diturunin, ditambah dia ngasih diskon 20%. Sementara ongkirnya tetap kita tidak akan bisa ini ongkirnya tetap mau nggak mau. Berapa targetnya sih supaya kita bisa dapat gratis ongkir? Itu biasanya beda toko, beda jualan, beda dagangan, beda target. Tapi yang bisa tahu itu yang punya tokonya, karena di situ ada keterangan. Jadi misalnya Bu Ina buka toko kayak tadi tuh Limsam Bu Ina gitu. Jadi nanti di Bu Ina sendiri ada muncul di bawahnya tuh target Bu Ina itu 1 bulan misalnya 2 juta atau 1 juta. Nah pas 1 bulan itu Bu Ina lihat kalau nggak mencapai ya tidak akan ada gratis ongkir-ongkiran. Tapi ketika bulan kapan tiba-tiba itu dengan sendirinya muncul gratis ongkirnya. Begitu kita dapat nih, misalnya di bulan ketiga kita dapat target, terus
kalau kita mau jujur, karena kan kebetulan di istri saya itu modelnya sudah ada tim, karena target di bulan pertama misalnya 1 juta tercapai, bulan besok itu kita kayak dinaikin, bulan besok itu 2 juta targetnya, bulan besok kecapai lagi, jadi bonus ongkir dapat, yang lainnya dapat, sama kita dikasih tim. Nanti timnya itu ketemu Bina, misalnya Bina di bulan pertama lolos, bulan kedua lolos, otomatis kan ongkirnya tetap jalan terus, gratis ongkir. Nanti ada dari sana itu tim yang akan mendatangi Bina. Jadi kalau ketika Bina kena band, ada masalah apa, tim dari sana lah yang akan nyelesain ke sana yang maju. Bina tim beres. Cuman syaratnya ya Bina dengan sendirinya peningkatan harus terus naik. Target itu datangnya dari dia. Iya. Dan tim itu tuh secara nggak langsung dia ngegaji Bina. Kenapa? Karena ketika Bu Ina di bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta. Nah si tim ini dapat sekian persen dari pendapatan Bina. Kenapa? Makanya mereka ketika Bu Ina suruh kita tolong dong akunku ke band, kita tolong diinin, dia akan cepat respon kerjanya. Karena yang ngegaji dia tuh Bu Ina. Iya. Makasih. Sama-sama. Oke, cukup ya untuk sesi tanya jawab. Pak Andri sama Bu Ina silakan ke depan untuk ambil pilihannya. Pak Andri dan Bu Ina silakan deg-degan ya. Siap-siap ya Bu ya, talkshow-nya ini sebentar lagi nih. Bajunya sama lagi dengan saya. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Sip. Ya, terima kasih. Nanti kita ada sesi kuis yang kedua ya. Selanjutnya lanjut. Oke, selanjutnya kita kembali ke talkshow. Saya serahkan kembali kepada Bapak Mediator, Bapak Taito. Jangan saya jualan Pak Mediator. Oke, terima kasih Bapak Ananto Prayitno yang pada siang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya-tanya kepada mentor kita di pagi hari ini. Ini ada ini Pak, kelitip ini lewat WA saya, kontak-kontak tadi ini Pak. Ini dari seberang sono tuh nanya ke saya dari tetangga. Ini nanya, Pak, apa sih Pak Imron kakak Rosani? Ini kakaknya ini apa ini? Mungkin apa mau kakaknya itu bermaksud Mas, Abang, atau kakaknya mungkin dari Pak Imron sendiri. Oh ini buat ini buat apa di TikTok saya enggak gitu. Gimana nih Bapak? Untuk kakaknya ini namanya masalahnya banyak banget, ada sekitar 3.901 yang nanya begitu ya. Silakan. Mengenai kakak ini sebenarnya dulu itu kan saya sebelum jualan TikTok itu kan jualan kaki lima di ASMK Pasar Pagi. Jadi ada toko nih, saya ini jualan di depannya Bu. Jadi pakai terpal tuh gelar gitu kan, mau topi mau apa. Dan biasanya itu ketika ada yang lewat kita nawarin tuh, silakan kakak, boleh kakak. Gitu. Dan itu sejarahnya kata kakak itu dari situ tuh. Karena kan kalau menghilang gitu gak semuanya ini kan. Kalau kakak kan kesannya manis gitu, kayak Pak Ale kan. Jadi makanya kenapa saya suka kata-kata kakak itu. Ketika nawarin ke orang, ketika kita mau beli apa itu lebih senang kita, boleh kakak, silakan kakak gitu. Jadi dulu itu Pak, dulu saya di ASMK Pak. Oh siap, di ASMK beliau karena kakaknya itu begitu tuh Pak ya. Ibu-ibu bukan kakak, kenapa nih? Bukan kartu keluarga nih kakaknya, karena kerja di ASMK tuh waktu itu gelar tikar begitu. Ayo kakak, mungkin di mall-mall pernah begitu ya Bapak Ibu, adik-adiknya sering ke mall belanja. Ayo kakak, pilih kakak, begitu tuh Bapak Ibu ya. Oh begitu. Jadi ini biar ini kelima ini 1.903 orang nanya ke saya. Ini ada lagi pertanyaan kedua nih.
saya bicarakan nih. Nah, ini sekarang kan Pak Imron kan udah sukses ya Pak ya. Bahkan apakah memang nih dari lahir suksesnya Pak? Emang dari awal gitu maksudnya berdiri lah gitu. Kan ada ya Pak yang bilang, oh nah ini sudah begitu Pak. Kaya gitu. Nah ini apakah Pak Imron model begitu apa dari dulu sama gitu? Kalau saya kan begitu. Gimana Pak Imron mau penjelasannya Pak Imron? Jadi saya itu bukan pewaris Pak, saya itu merintis. Jadi memang dari awal itu susah gitu ya. Ya dari pertama kan kita dari kampung terus ke Jakarta dan merantau. Ya nggak seenak yang kayak sekarang gitu kan bahasanya. Dulu itu namanya kita di Jakarta yang penting kan kita bisa makan, kita bisa apa aja kita lakuin. Jadi pertama itu saya pernah jadi apa ya, tukang ngecat, tukang bersih-bersih, tukang bangunan, lalu jualan kaki lima, terus di hotel juga pernah. Terakhir kemarin yang sebelum jualan TikTok itu saya masih nge-grab tuh, yang tadi ceritanya Pak DKM itu terakhir saya di sini tuh saya masih narik taksi online. Jadi saya masih nge-grab, di sini ada pembagian apa COVID, pembagian beras, saya ngantri di situ tuh. Saya masih ngantri apa namanya? Ya karena sekarang saya supir nggak punya penghasilan, sementara keluarga kan tetap harus makan. Ya mau nggak mau di sini masih ada pembagian beras, kita ngikut ngantri. Kebetulan DKM-nya baik, intinya warga di sini kan baik. Mungkin kalau di tempat lain mungkin nggak dikasih gitu kan, karena kan kakak kita, KTP kita masih belum berubah, masih Jakarta KTP saya waktu itu. Tapi DKM-nya baik loh, jadi tetap dikasih gitu. Terus untuk yang kaki limanya ya dulu kita emang di ASMK, karena kita tinggal di 5K2 kontrak, terus jualannya tuh di ASMK. Jualannya kayak gitu tadi, ketika ini ada toko Cina, saya nggak bisa bayar toko itunya, jadi kita numpang di depannya tuh. Bayarnya ke tokonya itu, oh boleh kan saya numpang jualan di depannya? Boleh, tapi yang penting kamu ketika ada barang turun bantu-bantu. Jadi ketika dia turunin barang, kita bantuin dia dulu tuh, masukin barang, atau pas lihat toko dia ramai kita liatin. Karena dulu kan masih banyak copet, masih banyak apa gitu. Ya tetap kita, jadi intinya kita itu bukan pewaris, kita merintis, kita berjuang dari awal, dari nol. Kalau bahasa Jawanya from zero to hero. Tahu nggak artinya? Lalu bawa Beliau ini perintis, bukan pewaris. Ini yang harus kita garis bawahi Pak di situ Pak. Perintis itu kan dari dasar ya Pak ya, dari nol jerih payahnya Masya Allah, dari kakak sampai sekarang jadi bos kakak, ya kan gitu nih. Nah ada kritikan lagi nih Pak, ini agak-agak aduh gesek-gesek yang mahal yang ini ya Pak. Ini kan Pak Imron sering ya Pak ya pakai celana pendek, mungkin di keseharian kali ada yang nanya tuh Bapak itu pakainya celana pendek kali gitu. Pernah nggak Pak ada kesan-kesan atau istilahnya tuh nyampe ke telinga Bapak untuk apa suara-suara semua gitu Pak? Iya sebenarnya kita sebelum melakukan sesuatu kadang kita sudah berpikir dulu ya. Pasti pro kontra itu akan ada ketika kita pakaian pendek atau apa gitu kan, pasti kan ini nggak jelas nih orang gitu, pakainya celana pendek atau apa. Cuma kan karena kita punya ilmu gingseng, bodoh amat mau ngomong apa, yang penting kita nggak ngerepotin situ gitu. Kecuali kita melanggar sesuatu yang dilarang gitu, karena pertama celana pendek itu, ini dingin lebih enak gitu, tapi kita panjang itu gerah gitu. Mungkin karena kita dasarnya bom deso gitu kan, nggak terbiasa dengan yang itu. Keduanya ini pengalaman nggak tahu ya. Saya itu dulu mengutuk penampilan. Dalam artian gini, dulu saya pakai jas waktu di hotel, pakai dasi, celana bahan, sepatu pantofel yang mengkilap kayak kecoa. Tapi duitnya nggak ada. Jadi cuma penampilan keren tuh. Pakai jas, pakai dasi, kebayang. Jasnya kena udah. Celana bahan, sepatu tuh udah mengkilap banget ya, udah kayak kecoa gitu. Iya bisa. Tapi setiap tanggal 15 itu udah habis gitu.
Jadi sekarang ngapain kita penampilan rapi-rapi, keren-keren? Iya itu. Makanya sekarang ya udahlah, yang penting kita biasa-biasa aja. Iya, itu Mantap, ya betul ya. Jadi Masya Allah, emang motivasi dari beliau ini kalau sambil ngopi sebenarnya makin sur kan gitu. Cuma karena puasa ya, mohon maaf ya, kita begini aja nih. Kalau sambil ngopi ngerokok baru banyak pertanyaan masih ada, tapi kayaknya nih saya nih mau garis bawah ini. Suatu perjuangan dari Pak Imron ini jadi motivasi kita semuanya, Pak. Ya, ini datang jauh dari Jawa, ya kan? Bagaimana cara hidup di kota besar sebesar Jakarta dan sekitarnya? Itu beliau gigih, kan gitu. Dengan gigih, dengan tekad yang bulat, Masya Allah beliau. Inilah sosok dari mentor kita, Bapak Imron, Kakak Rosadi, yang hari ini mantap, mantap. Ada lagi, jadi ini talknya santai ya Pak ya, tadi ya santai. Jadi kalau katanya Pak DKM kan pernah bilang sama Pak Abid, ya Pak kalau ngobrol itu santai aja, apa sih? Kalau apa sih? Kalau bahasa dia tuh apa? Ngobrolnya ngobrol santai, cuma sambil ngopi. Karena sekarang enggak lah, ini mumpuk kesempatan. Kapan lagi saya nanya? Tapi Masya Allah ya, Pak Imron ini adalah, ya mohon maaf, ini bukan riak, bukan apa. Beliau sering membantu di masjid kita ya Bu, dalam segala kegiatan, baik sosialnya maupun kegiatan apanya. Alhamdulillah nih Pak Imron nih sering jadi donatur untuk di sini nih. Baru santunannya apa saja yang diamalnya. Semoga amal Pak Imron ini Allah balas semua kebaikannya, keluarganya diberikan kesehatan walafiat ya Pak ya. Oke, Pak Imron apa mungkin Pak Imron kayak semua, kayak ibu-ibu remaja-remaja ini, kayak saya ini nih, bisa ikut jejak-jejak Pak Imron ini nih, kan gitu. Jejaknya kan kayak, ya mungkin kalau saya kan, umur saya kan emang masih muda sih ya, hampir deketin angka 20 plus 30, jadi hampir 50 saya gitu. Apa bisa Pak saya ini dengan tadi Bapak jelaskan itu bisa Pak untuk ikut TikTok show, sedangkan kita tuh kayaknya kurang lebih kayak Bapak yang cantik itu tuh, yang ibu-ibu muda itu, kalau kata Bu Yati yang orang kenal Mahmud kan gitu. Kalau Mahmud kan motivasinya lebih bagus. Nah ini yang Pak ini bapak-bapak tua, nah itu kira-kira bisa nggak kan gitu. Nah kalau Mahmud ada, kenapa bapak tua nggak ada, kan begitu yang tidak. Ini gimana nih kalau untuk kayak Pak Mardi mau online, ya kan kalau sedikit itu kan nawarin macam-macam, saya lihat nih. Nah ini gimana Pak, tip and triknya Pak untuk sukses seperti Pak Imron? Ya kalau ngomongin bisa nggak bisa, semua orang bisa. Karena pakai A, kalau pakai U bisu, bisa. Bisa, nggak ada yang nggak bisa, dan nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Yang penting asal niat, dikerjain, nggak cuma dibayangin. Makanya tetap dicoba perkara itu laku aja, laku banget, kita coba dulu. Jadi kita tetap jalanin aja dulu. Barangnya dicoba dijual. Bahasanya gini, kalau secara kita ngambil contoh, cicak aja rezekinya nyamuk. Cicak yang nggak punya sayap, rezekinya di nyamuk yang punya sayap. Kucing rezekinya ada di ikan. Kucing yang nggak bisa berenang, makanannya ikan yang berenang. Apalagi kita manusia yang diberi akal, kita punya pikiran, pasti rezekinya lebih bisa. Jadi semuanya pasti bisa, nggak ada terlambat. Yang terlambat itu yang nggak nyoba, yang diem aja itu yang telat. Kalau yang telat nggak ada. Dan kalau mungkin bisa, semua orang bisa. Asal kalau bahasanya Pak Ustadz itu istiqomah, paling bisa. Gitu Pak. Jadi semua orang pun bisa, nggak ada yang terlambat, nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Ini saya nanya aja perasaan terus banget ya, kayak kereta ini kereta apa Bu? Bandung. Karena beliau ilmunya banyak, ada dulu, enak didengarnya
gitu kan gitu. Kalau saya kan orangnya kan asal jawab. Ini Pak, ini. Jadi intinya itu niat, lihat niat istiqomah, masya Allah. Ini ilmu banyak begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remajanya yang kepada kesempatan hari ini hadir di talk show kita. Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti? Ini masuk lagi, sebentar ya Bu, ada WA lagi nih. Waduh, banyak bener nih. Ini yang ke 109.000,1. Pak, nanya tuh banyak banget nih. Adakah hal yang menyedihkan? Ini kalau sedih sama juga kayak saya ini, saya kalau ngomong sedih-sedih paling sedih nih. Adakah hal yang menyedihkan selama menjadi seller online shop? Wah ini nih, Pak jangan tak sedih, saya nangisan Pak. Ayo. Kalau si cerita sedih, kalau untuk TikTok Shop ini paling kan paling kita nggak bisa jualan karena harus bikin akun lagi. Sebenarnya yang lebih sedih lagi sebelum saya kenal TikTok Shop, saya punya uang 100.000. Aduh, nangis. Sementara listrik saya itu bunyi, galon saya habis, susu anak saya habis. Jadi gimana dari 100.000 itu cukup untuk listrik, cukup untuk galon, cukup untuk susu, sama apa lagi habis. Judulnya itu 100.000 itu harus cukup semua. Jadi kita akal itu, galonnya biasa merek Aqua, air isi ulang. Terus susunya biasa susu yang apa, kita rubah yang kita turunin grade-nya. Listriknya biasa kita isi 50, kita isi aja 20. Jadi dulu itu memang kalau cerita sedih ya sedih banget. Kalau yang sekarang di TikTok sih kita anggap sedih, yang cuma band itu nggak begitu inilah, karena urusannya tidak dengan perut. Ditambah kita udah mulai ini kan. Tapi kalau dulu itu benar-benar, sementara kita laki-laki itu tanggung jawabnya ya gimana caranya di rumah tuh nggak tahu. Kita ya nggak bisa tutupi itu. Ini pertanyaan ini saya sebenarnya nggak sedih gitu. Dan saya juga sedih Pak. Dan saya malah pernah dipocong di sini Pak. Sedih juga sih. Tapi itu kembali lagi dulu Pak ya Pak. Saya dapat ilmu dari Bapak, masya Allah, hebat itu. Nah, ini banyak lagi Pak. Kalau tanyain ke Pak Imron, mimpi Pak Imron yang belum tercapai apa sih? Loh, mimpi apa Pak? Kalau saya sebelum talk show, mimpi talk show Pak. Karena saya ngapalin tadi. Ada pertanyaan lagi, mimpi Pak Imron yang belum tercapai apa sih? Ya mungkin Pak Imron mau ngajakin saya pergi ke Bali kali kan, itu namanya mimpi kan. Itu lagi dipikir nih antara Pak Imron atau Pak Abdul. Kalau Pak Abdul sering ke Bali, iya Bali Matraman dia. Apa? Silakan Pak Imron, mimpi apa nih? Mimpi saya ada. Enggak, kalau mimpi saya sih sebenarnya karena kita apa ya, dari bukan pewaris, dari perintis, kita pengennya nularin ilmu-ilmu kita yang seperti itu biar semuanya ngikutin langkah seperti itu. Jadi ngibasnya itu ke masyarakat banyak akan seperti itu. Jadi tidak merasakan yang terjadi di kita. Jadi mereka juga dapat ibasnya yang enak-enaknya gitu. Kayak di sini kebetulan walaupun saya pendatang, tapi alhamdulillah diterima dengan lingkungan dari DKL, Pak Ustadz, Pak RT, semuanya itu terimanya dengan baik. Nah itu yang bikin kita wah senang nih. Nah jadi kita punya mimpi ketika ada apa yang sebisa mungkin kita bantu, insya Allah kan kita bantu. Sama kayak memajukan apa, misalnya lingkungan pengen apa, ayo selama kita bisa, ayo kita pengen kayak gitu. Jadi mimpi kita adalah bikin semuanya nyaman, senang. Bikin semuanya nyaman dan senang. Boleh, hebat itu. Ayo beri tepuk tangan para mentor kita, masya Allah. Ini langsung Pak, ini dari tetangga negara sebelah, dari Malaysia nih, ada nanya juga nih. Mungkin ini lah dia Pak, ada ya? Ini dari Malaysia langsung nih nanya, oh tahu nama saya heran ya. Nama saya padahal kan nggak ada ya, di situ namanya nggak ada ya.
sini aja nih. Ada rencana buat TikTok seller community nggak dalam waktu dekat, Pak? Ah ini nih. Emang kalau orang Malaysia itu ada, berat-berat saya jadi bingung. Ya mungkin aja ketika antusiasme warga atau teman-teman semua banyak, bisa nanti dikoordinir, bisa dengan Pak Supra, Pak Afrizal atau siapa. Karena kalau demi kepentingan bersama, terus demi kemajuan bersama, kenapa enggak? Pokoknya saya pasti yes kalau demi kemajuan, demi semuanya biar maju bareng-bareng. Tapi kan kita lihat dulu nih antusias dari Bapak, Ibu, teman-teman. Ketika semuanya mau, ya ayo. Kita pokoknya ayo kalau buat kebaikan semuanya. Pasti yes untuk kebaikan. Tepuk tangan kembali buat mentor kita. Ya, Masya Allah. Jadi terjawab pertanyaan dari Malaysia tadi nih. Ini, Pak, ini sebelah juga di Medan, Pak, agak Medan. Cuman bahasa Medan kan agak kasar ya. Saya bahasa sini lagi nih. Bapak ini rajin banget nanya gitu. Bagaimana tip dan trik supaya sukses di dunia performengan? Apakah menerima kursus privat maksudnya, dan apakah kita juga bisa seperti Pak Imron dan istri sukses di dunia performengan? Kayaknya udah dijawab ya Pak. Ini mungkin tadi dia nggak nyimak tuh yang dari Batak itu. Apa Pak? Kita jawab lagi Pak. Emang kadang begini kalau online kan kesikit-sikit gitu ya. Oh pertanyaan diulang lagi. Karena saya lupa juga. Santai ya Bu ya. Ya santai ya. Istri saya senang kalau saya begini tuh. Jadi happy katanya gitu. Ini pertanyaan dari Medan nih tadi saya ulang. Bagaimana tips dan trik supaya sukses di dunia performengan? Apakah menerima kursus privat, dan apakah kita juga bisa seperti Pak Imron dan istri sukses di dunia performengan gitu? Ya kalau untuk dunia performengan sih intinya tetap mencoba terus mencoba sampai kita berhasil. Karena kalau kita mencoba kan jadi tahu kesalahannya di mana. Misalnya ketika Pak Yitno atau siapapun jualan, kenapa nggak laku? Oh mungkin karena cara ngomong kitanya kurang enak. Oh kenapa nggak laku? Oh backgroundnya kurang bagus. Oh pencahayaannya. Tapi ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu kesalahannya di mana. Tapi ketika kita nyoba, terus nggak laku itu di mana ya? Barang dagangannya bagus, cara jualannya udah bagus, backgroundnya sudah bagus, semuanya udah ini. Tapi misalnya kok tetap belum laku, berarti ada yang salah di bagian apa? Tapi kalau nggak coba nggak ketahuan. Karena kan yang terpenting itu doakan yang kita usahakan yang kita doakan. Jadi ketika kita punya cita-cita jualan online, didoain ya Allah semoga jualan online-nya laku. Ya gitu. Pak Ustadz, Masya Allah nih, doakan yang kita jual, kita ya doakan yang kita usahakan yang kita doakan, kan begitu Pak. Ini, aduh, tipis-tipis, Masya Allah ini, Pak Habib aja nggak kepikiran bukan begini nih. Ini hebat ini dia Pak ya. Ayo kita kasih tepuk tangan kembali buat mentor kita Bapak Imron Rosadi. Ya mungkin ada lagi pertanyaan atau saya sambung talk show lagi, Bapak Ananto. Masih talk show? Kira-kira ada kasih mau bertanya? Kalau ini apa saya seling kuis saja Pak Anto? Ada sedikit kuis ya. Ini ada sedikit kuis. Siapin pencet tombol masing-masing. Bapak Ibu punya tombol kan? Nah ini saya kasih kuis nih. Ini saya bikin kuisnya siap mau nih. Buat nanya ke ibu-ibu. Mana tadi kuisnya nih? Pertanyaan buat audiens. Audiens siapa? Semuanya Pak buat audiens. Nanti saya ini tinggal skip terus nih. Aduh. Terus ya sambil ini. Ya kuis pertama nih. Siap? Hadiahnya masih sama Pak Ibu ya? Masih sama. Oke. Masih mobil amfibi. Cuman kacamatanya nih masih gitu. Siap ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja, siapin untuk kuis pertama. Skill apa saja yang wajib dimiliki host? Ayo, skill apa saja yang wajib dimiliki host? Ayo, silakan Bu. Ayo,
bis. Siapa yang jauh persiapan untuk ininya? Ya, selanjutnya baiklah ya, silakan kembali. Terima kasih. Tanya selanjutnya baiklah. Siap Pak Ananto, terima kasih. Siap lagi? Kayaknya Pak Jupri udah siap-siap. Saya perhatiin. Ayo Pak Jupri, angkat tangan. Siap ya? Pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang perlu diperhatikan dengan barang yang akan dijual? Nah, ibu duduk itu mau mengangkat ya, jadi itu ya Bapak ini. Dia siapa itu namanya? Oh, pertanyaannya kurang jelas ya menurut saya ya. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan dengan barang yang akan dijual? Ya. Oh, ini sangat jawab. Oh, ini jawab yang dibeli jawab. Si siapa namanya? Sebut nama, alamat. Oh, bikin KTP sekalian. Perkenalkan, nama saya Zikri. Jawabannya foto yang estetik, musik, background, ongkir, dan diinter. Yes, Betul lagi. Ambil hadiahnya lagi. Satu galon Alwais 2. Oh iya Bu, ngomong-ngomong Alwais ulang nih, Masjid Miftahul-Jannah kesempatan habis ke promosi nih. Ada unit usaha di Masjid Miftahul-Jannah, mungkin ibu-ibunya, bapak-bapaknya perlu air mineral, silahkan bisa dihubungi untuk nomor tertera di bawah ini nih. Nah, atau garis miring Pak Oki. Kalau Pak Oki nggak ada lagi di garis miring Pak Amin ya. Silakan buat bapak, ibu, adik-adiknya, kemana-mana sih Miftahul-Jannah ada. Mau jualan peci, kembali lagi ada lagi. Siapa? Bang Lani. Bang Lani dari kita langsung produksi itu. Siapa yang mau untuk peci ini, jadi buat apa, unit usaha di Masjid Jami Miftahul-Jannah. Jadi masjid ini kalau kata Pak Ustadz sih bermanfaat buat jamaah, bermanfaat buat orang banyak. Jangan manfaatin orang banyak, kan itu kurang lebih ya. Bukan begitu Pak Imron ya? Iya. Itu saya juga agak begitu. Pak Ustadz, salah nggak saya bicara begitu tadi? Aman ya? Alhamdulillah. Salah saya. Memang waktu saya waktu sama Pak Prabowo itu saya banyak dikomplain karena saya salah ngomong. Iya, Pak Prabowo, akhirnya Pak Jokowi. Nah, di situ saya salah. Gitu, makanya kadang-kadang dia koreksi saya gitu. Tapi Pak ya, oke, satu lagi. Masih satu ya, itu ya. Oke. Wah, ini kayaknya itu pertanyaan tadi udah. Kira-kira saya harus tanya apa yang orang nggak tahu? Iya nggak? Ini orang pertanyaan bebas, susah, tapi pasti tahu. Susah tapi pasti tahu. Iya. Ya, kita tanya deh. Siapa? Ah, itu udah siapa udah pada bener. Ini enak ini. Cuma nanti hanya bagi dua aja lah ya. Siapa? Imam. Ah, imamnya nih, ya kan? Ayo imam mana nih ya kan? Ada Imam Sakrodi, ya ini imam mana nih? Siapakah? Imam. Imam lagi. Iya, pokoknya siapakah? Siap-siap. Imam Masjid Jami Miftahul-Jannah. Oh, beda. Silakan. Tante tahu yang beda dengan beda. Iya, saya pertanyaan agak susah emang karena banyak imam. Ya, gimana? Bu Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Masjid Miftahul-Jannah, Ustadz kita dari dulu ya, orang tua kita Ustadz Billy Ibrahim. Betul ya?
pertanyaan satu belajar. Ya itu pasti itu siren dulu. Ya apa dia ada. Ya. Oke, ini pertanyaan agak sulit nih. Ini harus lengkap ya pinter-pinternya ya. Kayak sumpama insinyur, pilot, MSc, PhD, sumpama begitu tuh. Tapi ya ini harus lengkap nih. Ketua, nah, nanti kan pertanyaan ketua ini antara ketua mana nih? Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu Bapak tolong disimak. Saya buka di sini nih. Nah, siapakah ketua? Siapakah ketua? Ini maksudnya ketua apa? Ketua pramuka. Ya kan gitu belum. Dan sebenarnya kalau yang begini-begini kapan lagi saya kerjanya? Siapakah ketua? Ente bersama. Ini paling. Ini gimana ini? Boleh? Gimana? Oke. Kasih Pak ini Pak. Siapa yang itu lagi? Dari mana itu Bapak dari? Dari Papua. Jauh. Jauh Pak. Naik kereta dan juga kasih. Dan ini kalau yang pertanyaan itu besok matematika bukan? Bapak nama Saprijal. Bapak? Saprijal. Ah ini dia apa kamu dulu ya? Saprijal pakai PKK. Ah iya. Ya, Bapak Saprijal. Ya betul. Ayo sini joget tapi ya. Joget sini kan. Tuh 2, 3. Oke. Tapi betul ya. Enggak saya masalahnya dia agak ragu dia sama bapaknya tadi itu. Dia bilang Pak saya dari jauh Pak naik kereta hari gitu. Nah emang gimana nih? Ya saya perlu dapat ongkos nih. Misalnya saya dapat hadiah apa gimana? Padahal terakhir tadi saya lihatnya tuh ya kalau sudah ini Pak saya Pak. Selamat siang Pak Bani yang udah hadir sini Pak Bani. Ya Pak Bani, ibu-ibu sekali lagi ya mungkin ada yang mau beli bencinya silakan tuh ada di sana benci silakan Bu benci buat suami atau buat putra-putranya silakan yang mau diisi ulang juga nih. Oh iya lupa saya panjang lebar dari A sampai Z. Ini untuk acara kebiar Ramadan ini alhamdulillah kita disponsori oleh Azhar yang punya talk show ini Bapak Imron Rosadi dan juga dari Yayasan Sakinah Depok dari Insan Mulia Mama yang alhamdulillah berkolaborasi dengan Masjid Jamiul Kawaljana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua RT yang sudah mensupport acara ini dari awal sampai alhamdulillah sampai sekarang ini ya. Bagaimana untuk Bapak MC, Pak MC, apakah mau dilanjut talk show-nya apa Pak MC masih ada kuis? Dilanjut aja Pak Eko pertanyaannya. Saya yang kasih pertanyaan lagi ya. Habis ya. Dilanjut sampai Jam 12. Siapa jam? Saya kalau setengah 12 kalau di talk show tempat lain memang agak lumayan mahal bayarannya. Cuma kalau di sini karena kita kenal ya kan nggak usah kita pakai bayaran nanti pas di sana saya akan dapat link. Ya. Ini mentor kita nih kayak gini. Sini mau kasih pertanyaan. Silakan mentor kita. Pertanyaannya gampang ini. Siapa laki-laki paling ganteng, paling gemoy yang sekarang menjabat sebagai marbot Masjid Bintang Jaya? Pertanyaannya itu tadi siapa laki-laki paling
beliau namanya dokter juga ada. Dokter. Ini memang saya tidak ada pertanyaan lagi banyak nama aja Bu. Ya, siap. Siapakah DKM Mesir Miftahul Jannah? Ini benar kan kayak gini. Ya, silakan ya, Lulus silakan. Ya, Pak, foto lagi ini silakan dekat-dekat saya. Yuk, 1, 2, 3. Masih banyak ini Bu ya, terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih. Ini masih banyak Bu, kuis-kuisnya Bu. Sampai malam masih ada nanti ini ya. Pokoknya ibu-ibu hari ini jangan pulang, buka puasa di sini. Ini nanti acara nih, kita nih pada Johor nanti acara stand up, ada acara stand up apa-apa. Ayo yang punya pertanyaan Eko. siap ya. Ya, siapkan Bapak Ibu. Ayo. Pertanyaannya, siapa DKM Masjid Jami Miftahul Jannah pertama kali? Pertama kali ya, pertama kali ayo yang pertama kali ya. Buati Siapa di sini belum lagi? Belum. Buati Ya, bisa. So pasti lah. Ya, jawabannya Bu. Bapak Mimin Ibrahim. Silakan, ayo Pak Anto, hadiahnya. Wah, jadi untuk DKM Masjid Miftahul Jannah yang pertama Bapak Ustadz Mimin Ibrahim. Betul. Dan Foto. yang paling ganteng Bapak Ahmad Jailani. Ya, Jailani MN-nya itu memang makhluk gitu. Jadi ada Bu yang begitu Bu, iya. Dan kita waktu sekolah di luar negeri mah begitu ditanya masalah TikTok, begitu MM apa katanya memang makhluk. Nah, untuk workshop hari ini mungkin ada sedikit dari Pak Imron yang sukses, ya kan? Bagaimana sih? Kan mungkin dari A sampai Z, nah kita ambil kesimpulan di titik ini untuk memulai suatu usaha apapun harus ada niat yang bulat, kayak gitu. Tapi lebih jelasnya nanti kiat-kiat ini Pak Imron akan bicara kembali di sesi ini. Silakan untuk Pak Imron untuk dilanjutkan untuk kiat-kiat suksesnya. Ya pokoknya ketika kita niat, insya Allah ada jalan. Yang penting kita tetap berusaha dan yakin, tetap berdoa. Karena usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Kita berdoa terus, nggak ada usahanya ya nggak dapet. Atau usaha nggak ada doa juga tetap sama aja. Intinya tetaplah berusaha. Bismillah. Ya, kita sebelum terima tepuk tangan, Masya Allah, tepuk tangan lagi. Ya begitu ya, kita itu usaha itu harus doa gitu, ya kan? Harus berdoa. Bismillah, awali dengan Bismillah. Apapun dengan Bismillah Bu ya. Sesuatu dengan Bismillah, Insya Allah berbuat Alhamdulillah. Bukan begitu Bu Ina? Ya, itu Bu Ina. Saya nggak bisa bertanya. Ini berhubung masih banyak ini. Kita masuk ke talkshow atau bagaimana nih Pak? Oh, siap ibu-ibu. Ini yang ditunggu-tunggu. Di sini ada kipas angin. Ya, siap. Ya, yang kipas angin yang besar memang itu siap. Hadiah apa dulu nih? Hadiahnya apa
Berarti kita undi untuk ketelnya ya, ibu bapak semuanya. Ya. Pertanyaan diundi baik. Barcode yang sudah didaftarkan ya. Ya. PRT udah absen PRT. Pak itu udah absen. Ya. Ayo yang udah daftar belum absen, lani. Udah absen belum? Lani udah absenin. Oke, udah. Siapa yang belum absen? Kok udah? Belum. Ya. Saya udah dari pagi ya, Bu ya. Nunggu ini kan hadiahnya satu kipas angin, ini hadiah pertama siap-siap. Gimana Pak Rijal, apakah menunggu untuk yang belum absen atau bagaimana? Ayo sekali lagi buat ibunya, adiknya, ya bapak yang belum absen, silakan ayo absen. Karena ini yang dinanti-nanti Bu, hadiah-hadiahnya Bu. Satu buat TV, satu ini. Bukan satu ini. Oh bukan, blender. Blender. Ayo siapa? Ya. Ditutup. Ya. Mohon maaf untuk barter, ada yang belum barter? Banyak Pak? Belum. Oh yang tulis sebentar Pak Rijal, kasihan itu jauh dari Bojong. Dari Bojong ya Bu ya. Masya Allah ini banyak banget ini audit di sini nih. Saya baru lihat 9.903. Ya awas jangan dorong-dorongan yang di belakang itu. Coba di sini lalu. Jam sini dulu. Ya. Siapa? Iya yang belum absen. Tika udah belum Tika? Udah absen? Udah. Ya. Ayo yang belum absen nih Pak Indra udah. Pak Indra udah absen baru udah. Ya siap-siap ditunggu ya. Siap-siap. Hadiahnya menarik Pak. Di sini Pak ada blender, ada magicom, ada kipas angin, ada pemanas air, ya, setrikaan. Ada motor ada. Ada hadiah motor bukan dari Pak Erwin. Pak Erwin alhamdulillah kasih hadiah pada hari ini motornya berdiri. Ayo, bagaimana? Oke. Mohon maaf untuk pendaftaran kita tutup karena kita mulai untuk door prize. Silakan buat Bapak Rijal untuk memulai. Pak, kalau saya nggak apa-apa dulu orang dari pagi turunnya. Ya istilahnya kalau dapat 50 sah-sah aja sebenarnya kan. Kalau saya ini saya waktu di istana juga namanya double, makanya nama supplier itu kan cuma di sini banyak ya, tapi rata-rata jenderal supplier gitu. Nah ini saya ya, tapi kisah hidup beliau jadi motivasi kita ya Bu ya. Ayo kita semangat, sukses kapan lagi? Sukses itu harus pakai doa, bismillah, ya kan? Kalau udah bismillah, doanya mudah-mudahan alhamdulillah. Siap, kita memasuki yang dinantikan Pak Anto. Langsung Anto. Ya, mulai ya. Siap, silakan Pak Rijal putar. Iya. Siapa yang keluar? Suprayitno. Rabina Maulida. Mendapatkan hadiah. Langsung kan? Pak Ustaz. Ya, mohon kesediaannya Pak Ustaz untuk memberikan hadiah ketel ke Tuh, 2, 3. Ya, terima kasih. Satu lagi, silakan putar.
Hadiahnya Apa itu? Hadiah selanjutnya apa? Ada triskaan, ada blender, ada magicom dipasangin. Setrika. Setrika. Siap kita siapin. Ya, Satu buah setrika. dibuka. Musik-musik apa ini? Siapa keluar? Itu siapa panjang. Shire. Silakan Pak DKM untuk menyerahkan hadiah. Siret, mamanya Siret dapat Siret, bentar lagi. Yuk, 1, 2, 3. Kemarin kalau kemarin yang bapaknya itu, yang sekarang bapaknya Siret. Jangan-jangan aku kagak nih nanti ini dapat hadiah semua. Gila. Sebentar lagi Adi di bangun. Gimana Pak? Oh udah. Udah cukup. Kacamata berarti kuis lagi gitu ya? Masih ada. Apa? Selanjutnya ini ada bukan pertanyaan, lebih tepatnya kita minta maju 3 orang nanti memberikan contoh live performance TikTok. Siapa yang terbaik nanti Pak Ibran. Silakan, ayo. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya apa ya? Kacamata. Kacamata. Ayo, 3 orang. Apa nak udah? Ayo yang masih remaja, ayo. Siapa itu? Ayo sini. Gak apa-apa. Ayo, gak apa-apa sini. Ayo dijemput ya. Mau dijemput kan sini. Gak apa-apa. Ayo. Contoh live performance. Dia ada 3 berarti. Ini ya dari TCN. Beliau jauh-jauh datang dari seberang juga, seberang sana. Ayo, Pak itu Pak Mas Yoni, siapa itu? Gantian ya Pak Lama. TikTok Pak. Satu dulu. Nah, ini belum ada. Sampai duluan. Misalnya mau jualin apa nih? Jualin kacamata. Jualin produk yang ada di sini, kacamata dan jaga. Bebas. Jadi kita ambil contohnya bebas mau jualin baju, sepatu, kacamata, nawarin produknya sendiri. Contoh live performance. Oke, sebuah contoh jualan di TikTok. Cara live. Ya. Pakai jas, mau pakai jas. Ini pegang aja nih, misalnya jualan kacamata. Contoh background. Tapi terserah mau jualan kacamata atau ini dicontohin sepatu atau baju terserah. Yang penting jualin barang ini. Ya, pertama benar dari saudara Aan. Silakan 3, 2, 1. Halo guys, welcome back to my TikTok show again. Di sini kita sedang dari toko kacamata asal Texas. Kita menyediakan beberapa macam kacamata yang tersedia, ada seperti kacamata gaya, kacamata kebutuhan mungkin. Nah di sini kita akan skill, boleh di skill, nah bapak. Berarti udah fix kontakan ini mah ya. Nah, di sini kebetulan tersedia kacamata Pairis, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ketika izin buka ya, Om. Buat apa? Dipakai.
Nah, teman-teman kalau bisa lihat di sini, bahwasanya kacamatanya sangat indah, gitu kan? Ini kacamata termasuk dari kacamata stylish yang kebetulan cocok buat semua kalangan, even dari kalangan anak muda yang aduh gimana ngomongnya. Kebetulan oh iya ini kacamata bagus banget, emang cocok buat Umi keren ini. Jadi pokoknya buat pemirsa sekarang kalau memang membutuhkan kacamata bisa langsung check out di keranjang kuning di bawah. Ya. Apakah itu kayaknya saat ini pakai kacamata gitu dan kemarin? Iya, saat ini yang lawan depan. Yang mana? Saat ini. Ayo silakan untuk yang peserta kedua. Dari mana? Ayo. Sakinah dari saya. Mama, saya dulu mama. Dari mana asal? Mau jual apa? Jas boleh, peci boleh. Kalau peci ada. Mau jual kacamata lagi. Silakan kacamatanya disiapin. Bilang kacamata. Ayo kita tampilkan nama perkenalkan sekalian. Perkenalkan, nama saya Lila Santi. Di sini saya ceritanya akan mempromosikan produk kacamata dari Az-Zahra. Aku bercoba. Bagaimana? Lanjut. Ya. Jadi, ya oke. Halo kakak, ibu semuanya, adik-adik. Di sini kita menjual beberapa barang-barang produk kacamata. Yang kacamatanya itu bagus-bagus sekali buat bisa dipakai make up, bisa dipakai apa saja. Mari kita lihat kacamatanya. Ini salah satunya. Ada yang lihat ini bagus banget ya kan, kayak buat bisa cocok dipakai buat hangout atau bukber atau kita buat kacamata sehari-hari juga bisa. Ayo kalau yang suka langsung check out Payman aja. Terima kasih. Ya, peserta ketiga dari seberang juga Ibu Junior. Jual kembang, pohon kacamata juga. Ya, selanjutnya kita sambut. Ini juga masih dengan program kacamata yang bebas. Ya, ada siap berarti? 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di Az-Zahra Glasses atau Sarwa Kacamata. Di sini saya ingin mempromosikan atau dengan produk-produk kami yaitu berbagai macam kacamata. Ada kacamata untuk baca, ada kacamata untuk bergaya saja. Jadi kacamata yang ada di Az-Zahra Glasses itu kacamata yang bisa dipakai dalam gaya apapun. Antara lain kita coba dulu ya. Untuk kacamatanya ada berbagai macam ukuran. Muka lebar aman, hidung longsor aman. Kacamatanya mantul terkintul-kintul. Cosplay dulu jadi Bu Novi ini ceritanya. Jadi silakan untuk kakak-kakak, teman-teman yang perlu
pojok kiri atas silakan diklik aja. Ada berbagai macam kacamata yang tersedia di Sarbuah Kacamata. Terima kasih banyak. Selamat berbelanja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan buat tiga peserta ini. Bagaimana? Nah, ini membuktikan bahwa ternyata dengan kita mencoba bisa gitu. Jadi baru pertama nyoba aja semuanya udah bagus. Apalagi 2-3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Berarti ini bukti. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, maju ke depan. Kita tolong Pak RT untuk memberikan hadiah